guru SMA Negeri 1 Imogiri, serta teman-teman yang berbaik. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas keberkahan yang besar karena berkat rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk mengadakan pengajian Isra Mi'raj dengan keadaan sehat. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Kenalkanlah kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang akan kita lewati pada siang hari. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat pengajian Isra Mi'raj, acara yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada saudara Restu Inggil, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadubuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa wasyaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba fakazzabu biayatina kizzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba wadzuku falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza adaika wa anaba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu witaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba dzalikal yawmul haqq faman jaa'a ila rabbih ma'aba
Inna anzarnakum azaban qariba Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga adalah sambutan kepada Ibu Minarni, SPD, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak ini selaku pras dan selaku pengelola acara nanti, yang kepada Bapak Sudirmanto, kemudian Ibu Heni dan Ibu Nur sebagai peneliti dan guru. Yang saya hormati serta anak-anak yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang segala-galanya, karena pada kesempatan hari ini telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya serta kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di musola ini untuk mengadakan pengajian secara virtual memperingati Hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Saya di sini mewakili Ibu Kepala Sekolah yang pada hari ini Ibu Kepala Sekolah ada kepentingan dinas. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anak yang saya banggakan, saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah berusaha ya kemarin konsultasi untuk mau mengadakan pengajian secara bersama atau massal, tapi Ibu Kepala memang tidak mengizinkan karena situasi dan kondisi seperti ini, sehingga pelaksanaan pengajian di hari ini secara virtual. Saya ucapkan terima kasih, meskipun dalam kondisi seperti ini kita tetap bisa mengadakan acara pengajian ini. Karena melalui pengajian ini saya mengharapkan atau kita mengharapkan rasa iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tetap kokoh, tidak tergoyahkan dan tidak terkikis oleh kondisi saat ini. Mungkin kalian bisa melihat di luar sana melalui YouTube dan lain sebagainya, berita-berita di medsos itu kita selalu akan ditekan kalau kita melihat fenomena seperti itu, seakan-akan agama Islam itu akan ditekan-tekan. Makanya mari kita bersama-sama untuk selalu menegakkan. Jadi kita siapa nanti kalau bukan kita yang akan menegakkan agama, karena kita sebagai umat Islam. Nanti melalui peringatan Isra Mi'raj ini nanti akan lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh Bapak Pusbani secara rinci, secara detail mengenai peringatan Isra Mi'raj ini. Sekali lagi saya ucapkan kepada anak-anak yang sudah berusaha untuk mengadakan peringatan Isra Mi'raj di hari ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Banyak salah dan kata saya yang tidak berkenan di pada panjenengan stereo, saya mengucapkan maaf, saya minta maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Minarni SPD telah memberikan sambutan. Memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti pengajian Isra Mi'raj, kepada Bapak Pusbani SAG kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هذا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul Azim. Yang kami hormati Bu Kepala Sekolah atau yang mewakili Bapak Ibu Guru Warga yang hadir di tempat ini, Bu Minarni, Bu Marti, serta Bapak Ibu Guru pendamping Bu Nur Hasanah sama Bapak Supir Partio serta anak-anak sekalian yang kami cintai semuanya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tercatat sebagai amal kebaikan yang diterima di sisinya. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, serta pada istri, putra-putranya serta pengikut-pengikutnya hingga yaumul kiamah. Allahumma amin. Anak-anak yang kami cintai semuanya, bahwa yang namanya Isra Mi'raj adalah suatu peristiwa yang wajib kita ingat, wajib kita peringati setiap tahunnya. Karena apa? Karena di sanalah proses menerima perintah Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sangat penting sehingga ketika itu Rasulullah hadir menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang saya cintai, bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang telah kita ketahui bersama, yaitu perintah untuk sholat 5 waktu. Karena apa saking pentingnya perintah itu, maka Allah memanggil langsung. Dan di sana yang namanya proses Isra Mi'raj itu ada beberapa latar belakang yang kita perlu ketahui. Yang pertama, ada yang namanya Amul Husni atau hari kesedihan. Mengapa Rasulullah mengalami kesedihan? Karena sifat basariyah atau kemanusiaannya, bahwa dalam kita selalu mengatakan Muhammadun basarul kal basar bal huwa yaquti bainal hajar. Muhammad itu adalah manusia biasa. Bal huwa, tetapi dia bal huwa yaquti, yakut seperti mutiara. Yaquti bainal hajar, mutiara di antara batu-batu. Mengapa perbandingan Nabi Muhammad seperti mutiara di antara batu-batu? Batu-batu ibaratnya adalah manusia seperti kita, sementara Rasulullah adalah mutiara. Maka perbandingan, kalau kita bisa perbandingan dengan materi,
maka manusia itu kalau kita ibaratkan batu, satu truk itu harganya mungkin hanya 200.000, tetapi mutiara satu genggam harganya bermiliar-miliar. Maka ketika itu Rasulullah mengalami kesedihan. Karena apa? Ditinggal oleh pamannya dan ditinggal oleh istrinya yang tercinta, yaitu Siti Khadijah. Sedih. Maka Allah menghibur Rasulullah, yaitu diangkatlah, diperintahkanlah malaikat Jibril sana, ambil Nabi Muhammad, ambil Muhammad untuk dihadapkan kepada saya untuk beri penghiburan. Maka Rasulullah ketika Isra Mi'raj diperlihatkanlah beberapa peristiwa-peristiwa yang menyenangkan dan yang menyedihkan, yang membahagiakan dan yang menyusahkan, yaitu diperlihatkan surga dan neraka. Yang paling penting dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah ketika Rasulullah mendapat perintah sholat. Yang pertama, kita bisa mengambil hikmah apa yang kita dapatkan dari perintah sholat itu. Dari hikmah sholat, yang pertama, pentingnya sholat seperti pentingnya tiang dalam bangunan, yaitu kalau kita mengibaratkan adalah jagat. Sehingga Rasulullah mengatakan as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamatin, faman tarakaha faqad hadamatin. Sholat itu ialah tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat, maka dia mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat, maka dia meninggalkan atau merubuhkan agama. Kemudian hadis yang kedua mengatakan as-sholatu khairon, sholat itu lebih baik. Maudhi'in faman nistata'a ayyastakthira fala yastakthir. Sholat itu sebagus-bagusnya urusan. Barang siapa yang mampu mengerjakan sholat, maka perbanyaklah untuk mengerjakan. Tidak hanya sholat 5 waktu, tapi harus diiringi dengan sholat-sholat yang lain. Bapak Ibu guru atau anak-anak yang kami cintai, yang ketiga, sholat mewujudkan amal yang diawali dan diperiksa di akhirat nanti. Rasulullah SAW dalam hadisnya, awalu ma yuhasibu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Faman soluhat soluha sa'iru amalihi, waman fasadat fasada sa'iru amalihi. Yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Fa'in soluhat, dan jika sholatnya baik, soluha sa'iru amalihi, yaitu seluruh amalnya baik. Waman fasada, dan jika fasad atau rusak amal, rusak sholatnya, fasada sa'iru amalihi, maka rusak pula seluruh amalnya. Jadi anak-anak sekalian, jangan lupa. Sering saya tanya kepada anak-anak itu, kalau dibahas salat orale, salat kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, alias nek kober kalau nek ele. Yang tidak sering kamu lakukan apa? Sholat subuh. Kenapa kok sholat subuh tidak dilakukan? Karena saya ketiduran. Saya bangunnya jam 8. Loh, jam 8 bangun sebelum kamu itu tidak mendengar subuh, ya harus dilaksanakan. Itu maka dari itu besok hari kiamat itu yang pertama kali dihisab adalah sholat. Hati-hati. Karena saking pentingnya sholat, maka orang sakit pun harus melaksanakan sholat. Apalagi kita yang tidak sakit, sehat, makan enak, main HP enak, tetapi mengapa kita sholat tidak enak? Mengapa sholat kita tidak laksanakan? Dalam surat Al-Ankabut juga disebutkan, Utslu ya ilaika minal kitab wa aqimus shalat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar ya'lamu ma tasnaun.
Bacalah apa yang sudah diwahyukan kepada kamu sekalian, yaitu Al-Quran. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya zikir yang paling besar adalah sholat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Zikir yang paling besar adalah sholat dibandingkan zikir-zikir yang lain. Ada sebuah hadis yang mengatakan seperti ini. La lu'inallahu dunya wa ma fiha illa fi dzikrillah. Gusti Allah melaknat dunia seisinya kecuali di dalamnya disebutkan zikir kepada Allah. Alhamdulillah kita sudah mengingat Allah. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada bacaan Al-Quran. Kemudian selanjutnya dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa sholat adalah tiang yang siapa saja yang nanti akan menjalankan, maka dia siapa yang meninggalkan ini artinya hukuman. Yang meninggalkan sholat nanti akan mampir dulu di neraka Sakor. Kalau kita meninggalkan sholat maka mampir dulu di neraka Sakor. Maka hati-hati, jangan sampai sekali saja meninggalkan sholat. Neraka Sakor itu seperti apa, Bapak? Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ketika ada sesuatu yang lewat di atasnya, maka seketika itu hancur benda itu. Misalnya ada batu yang dilempar ke atas sebelum sampai bawah sudah hancur. Itulah neraka Sakor. Maka dalam Quran surat Al-Mudaththir Anil Mujrimin ma salakakum fi Sakor qalu lam nakum minal musallin. Keadaan orang-orang yang di neraka Sakor, orang-orang itu ditanya, "Ma salakakum fi Sakor?" Mengapa kamu mampir di neraka Sakor? Kemudian mereka menjawab, "Qalu lam nakum minal musallin." Karena dulu kami termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Dulu ketika itu ketika di dunia mereka tidak mau mengerjakan sholat, maka mampir dulu di neraka Sakor. Maka hati-hati anak-anak, tetap menjaga sholat kita dalam keadaan apapun. Ketika kita bepergian pun harus melaksanakan sholat. Ketika kita sakit pun harus melaksanakan sholat. Ada aturannya ketika kita melakukan sholat dalam keadaan sakit. Kalau tidak bisa berdiri dengan duduk, kalau kita tidak bisa duduk dengan berdiri, kalau tidak bisa berbaring, isyarat. Sebelum kita meninggal harus melaksanakan sholat. Kecuali apa? Kecuali tertidur, kecuali pingsan dan gila. Maka ada 3 amal yang tidak tertulis dalam kitab atau dalam catatan malaikat, yaitu 1, ketika orang itu pingsan hingga dia siuman, ketika orang itu gila sampai dia sembuh, dan ketika orang tertidur sampai dia terbangun. Untuk itu anak-anak, mari kita yang namanya manusia masih punya sifat-sifat yang normal, artinya tidak tertidur, tidak pingsan dan tidak gila, maka kewajiban sholat harus kita laksanakan. Itu yang sangat penting yang harus kita pelajari dalam peristiwa Isra Mi'raj. Walaupun ada peristiwa-peristiwa yang penting juga dalam Isra Mi'raj itu. Yang pertama, yang selanjutnya dan yang pertama yaitu memuji keimanan orang Islam. Kalau di logika, maka Isra Mi'raj tidak akan masuk logika.
mungkin wong sungi satu malam bisa sampai Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, kemudian ke Jannatul Ma'wa. Itu tidak mungkin. Tetapi bagi Allah sesuatu hal yang tidak mungkin jadi bisa mungkin. Wa idza arada sayyi'an yaqula lahu kun fayakun. Wa idza arada, apabila Allah menghendaki sesuatu itu cukup mengatakan kun fayakun, termasuk peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad dikehendaki oleh Allah untuk menghadapnya. Kalau kita lihat jarak dari bumi, dari muka bumi ini sampai ke langit 7, saya yakin kalau ditempuh dengan teknologi secanggih apapun tidak akan sampai dalam satu malam. Tetapi kita orang yang beriman tentu menyadari bahwa kita itu percaya bahwa peristiwa itu karena kebesaran Allah, karena kekuasaan Allah. Karena yang menghendaki adalah Allah memperjalankan umatnya. Karena tadi Allah memperjalankan umatnya, hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ujian keimanan bagi kita. Selanjutnya bahwa Isra Mi'raj itu memberikan hiburan kepada Rasulullah karena peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu wafatnya istri tercinta dan pamannya. Maka Allah memperjalankannya untuk mengetahui situasi di surga dan neraka. Maka diperlihatkanlah kenikmatan-kenikmatan surga yang ada di sana. Ini umatmu ya Rasulullah, ini umatmu ya Rasulullah. Kemudian diperlihatkanlah neraka, penghuni-penghuni neraka diperlihatkan kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril. Maka sebagai guide-nya malaikat Jibril menemani Rasulullah. Itu apa ya Jibril? Mengapa tubuhnya manusia tapi kepalanya monyet? Mengapa ada manusia yang kemudian kepalanya dihantam dengan batu yang sangat keras, kemudian hancur, otaknya berhamburan, kemudian dipulihkan lagi? Itu umatmu ya Muhammad yang ketika di dunianya tidak mengerjakan sholat, artinya kepalanya berat untuk melakukan sujud, maka kepalanya dihancurkan dengan batu yang sangat besar. Maka kemudian dipulihkan lagi. Itu umatku ya Jibril. Iya. Maka diceritakanlah peristiwa-peristiwa itu kepada umatnya. Untuk apa? Untuk iktibar atau mengambil pelajaran bahwa besok akan terjadi seperti ini. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan semuanya, dari peristiwa-peristiwa semacam itu kita mengambil pelajaran bahwa memang peristiwa Isra Mi'raj itu ada dan dilaksanakan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan peristiwa tersebut bisa menambah keimanan kita kepada Allah, menambah keimanan kita kepada Rasulullah, dan yang paling penting mengambil teladan bahwa kita diingatkan suatu saat nanti ada hisab, yang dihisab pertama kali adalah sholat. Mengapa yang paling penting sholat? Kalau sholat itu ibadah yang tanpa modal. Modalnya cuma baju, 1 lembar sudah cukup. Tetapi kalau zakat, kalau haji, modalnya banyak. Dan sebagai penghambaan umat kepada Tuhannya adalah sholat. Wa ma umiru. Hadisnya, suratnya seperti ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahnya. Maka dari itu kita hidup diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Salah satu adalah mengerjakan salat. Anak yang kami cintai, yang kami banggakan, yang paling penting bagi kita adalah bagaimana setelah peristiwa ini, setelah peringatan ini, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, terutama masalah sholat 5 waktu. Kita tambah, kita tingkatkan dengan amalan-amalan sholat-sholat yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya.
Sebelum kita tutup, saya dalam membawakan selama ini mungkin ada salah dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kusbandi SAG telah memberikan kajian kepada kita semua. Acara yang kelima adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.